Shalom, selamat pagi. Ya, saya pikir masih 11 hari, masih boleh mengucapkan selamat tahun baru. Ya, karena kita tidak bertemu waktu malam tahun baru. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk Pak Teguh yang mempercayakan. Waktu itu yang menghubungi saya bukan Pak Teguh sih, Bu Pendeta Erlin. Ya, Bu Gembala waktu ini ngomongin. Terima kasih untuk kesempatannya pada minggu kedua ini. Kalau di kalender gereja biasanya ada gereja-gereja tertentu yang merayakan minggu Epifani ya. Minggu pertama tanggal 6 tepatnya, tapi biasanya dirayakan tanggal 4 atau tanggal 11 ini. Kalau kita tidak terlalu ke situ. Ya, Bapak Ibu yang sudah menikah khususnya atau mungkin yang sedang pacaran, kalau jatuh cinta itu rasanya, kalau zaman sekarang ya mungkin ya, kalau zaman dulu ya masih SMS itu ya, rasanya pingin ketemu. Saya dengar ceritanya Pak Teguh sama Bu Erlin itu kayak nelongso juga ya, karena satu di Kalimantan, satu di Surabaya. Situ hamba Tuhan, istilahnya gajinya pas-pasan, mau ke Kalimantan ya tidak mungkin gitu ya. Sudah ada SMS Pak ya waktu itu ya? SMS sudah ada pasti kan? Pasti ada SMS, selamat pagi sayang, jangan lupa makan ya, pasti gitu. Saya tidak tahu Pak Teguh kayak gitu atau enggak. Saya tidak tahu. Atau mungkin Bu Erlin, jangan lupa mungkin untuk Bu Erlin, jangan lupa mandi ya, mungkin gitu bisa jadi ingatkan. Kadang-kadang kita kalau sedang jatuh cinta, bukan kadang-kadang, seringkali saya pikir, seringkali kalau kita sedang jatuh cinta, pasti fokus kita kepada orang yang kita cintai. Saya pikir itu normal-normal saja dan itu baik-baik saja karena membuktikan bahwa dia cinta atau enggak ya. Rasanya rasanya justru aneh kalau dia cinta seseorang tapi fokusnya tidak ke situ. Pada umumnya kalau orang jatuh cinta pasti rasanya ingin ketemu, ingin mengucapkan apa saja lewat, kalau sekarang WA atau SMS atau telepon. Kadang-kadang orang lagi kerja pun ditelepon. Ya itu kenyataan. Tapi kita sering kali lupa. Mungkin kita pernah juga, bukan mungkin. Bagi kita yang pernah jatuh cinta mula-mula, memiliki cinta mula-mula dengan Tuhan, kita juga biasanya kalau dulu waktu jatuh cinta awal dengan Tuhan itu ya, rasanya pengen baca Alkitab terus. Tahun 89 saya dibaptis. Dan rasanya itu pingin baca Alkitab bendino. Bukan cuma bendino, kemana-mana pegang Alkitab itu zaman dulu. Waktu saya masih bisa lihat ya, pegang Alkitab. Kebetulan juga opa saya itu suka sekali dengan yang namanya baca Alkitab. Dia duduk di meja kerjanya itu dia baca Alkitab. Jadi terpengaruh ke saya. Lalu berjalan waktu, mulai kendor. Tapi itu yang sering terjadi bagi kita. Entah jatuh cinta kepada pacar, pasangan, atau juga jatuh cinta kepada Tuhan. Biasanya di awal begitu bersemangat, tapi di tengah-tengah atau bahkan kita tidak tahu menjelang akhirnya kapan, tapi di perjalanan selanjutnya kita biasanya mengalami yang namanya kemunduran atau kurang lagi mencintai. Tadi saya sangat diberkati dengan semangatnya Bu Erlin. Saya hari ini perdana menikmati WL seorang pendeta. Semangat pendeta beneran ya. Ya bisa diundang di Silom lah sekali-sekali WL Bu ya. Jadi tadi ada satu kalimat yang saya sangat memikirkan kalimat itu. Begini kalimatnya, kita akan menikmati suasana surga. Suasana surga. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memikirkan suasana surga itu apa ya? Suasana surga yang Bapak Ibu pikirkan. Kalau ditanya, apakah Bapak Ibu dan saya merasakan suasana surga? Kita mungkin bisa bilang iya. Nah kalau iya itu bagaimana suasana surga itu? Yang Bapak Ibu pikirkan. Pasti yang muncul pertama adalah damai sejahtera. Yang muncul berikutnya adalah sukacita. Tidak kepikiran utang. Tidak kepikiran tagihan, tidak kepikiran yang lain-lain. Damai itu penuh sekali. Mari mana menutup ke gereja, suasana surganya hilang, masuk ke suasana duniawi. Itu yang sering kali. Orang kalau di gereja kan semangatnya semangat surgawi, memuji Tuhannya sungguh-sungguh, main musiknya sungguh-sungguh. Saya 2 minggu terakhir ini saya
dengan minggu ini ya. Minggu lalu yang khotbah juga, saya khotbah di satu gereja. Pemimpin pujian juga istri dari gembala gereja tersebut. Sesi keduanya maksudnya di gereja yang lain, bukan di Metodis. Itu istri gembala yang mimpin pujian, tapi beda semangat memang. Pemain musiknya, kalau saya tadi lihat main musik di sini levelnya bukan lagi level 20-30 orang. Levelnya itu sudah bisa dibilang 1000 orang boleh lah. Kalau ada KKR kita boleh undang main tim yang ini ya. Tim yang ini dengan WL-nya ya. Kita berdoa lah, siapa tahu ada kesempatan buat KKR gitu ya. Walaupun nanti ada yang demo, tidak apa-apa lah. Kan tetap berjalan seperti tanggal 6 Januari itu ada demo, tetap berjalan. Kita juga akan bisa melakukan itu kalau Tuhan mengizinkan. Nah, saya bilang suasana surga terasa banget. Karena apa? Bukan hanya karena skill yang baik dari WL maupun dari pemain musik, tapi memang saya yakin bahwa Tuhan benar-benar hadir di sini. Suasana surga itu bisa kita nikmati kalau Tuhan hadir di sini, kalau Tuhan menyatakan kuasanya di tempat ini, dan itu akan terjadi. Begitu juga di rumah. Nah, hari ini kita mau belajar tema yang diberikan gampang-gampang susah. Ini Pak Teguh sama Bu Erlin ini kalau di kampus saya termasuk adik kelas saya, tapi mereka mungkin merasa adik kelas jadi nyusahi kakak kelasnya. Saya dikasih tema yang tidak gampang Bapak Ibu. Hidup dengan prioritas surgawi. Bapak Ibu, kita dituntut dengan tema ini, hidup dengan prioritas surgawi. Tadi ada lagi kalimat, kita warga kerajaan surga. Gitu ya, enak dengernya. Tapi dituntut hidup dengan prioritas surgawi itu bagaimana? Kita yang masih hidup di bumi kayak gini kelakuannya. Di sekeliling kita banyak yang jahat. Mau tidak mau kita bisa terjebak dengan yang namanya kejahatan. Ada yang curang-curang. Mau tidak mau kadang-kadang kita terjebak dengan kecurangan. Bagaimana kita bisa hidup dengan prioritas surgawi? Seorang pedagang bagaimana hidup dengan prioritas surgawi? Seorang pekerja bagaimana hidup dengan prioritas surgawi? Itu tidak mudah. Pendeta hidup dengan prioritas surgawi tidak mudah juga. Sangat sulit. Tapi hari ini saya mau mengajak kita sungguh-sungguh merenungkan dan memikirkan, kenapa kita harus hidup dengan prioritas surgawi, dan bagaimana cara praktis kita bisa hidup dengan prioritas surgawi di tengah-tengah bumi ini. Dalam Kejadian 5 dijelaskan bagaimana bumi itu sudah rusak, maksudnya sudah banyak kejahatan. Di Kejadian 5 itu padahal baru sekitar, kalau kita pakai gampang, baru di Kejadian 5. Kejadian 1, 2, 3, 4 masih hidup dalam baik-baik saja. Setelah pasal 3 kan manusia jatuh dalam dosa. Pasal 5 manusia makin jahat dan dunia makin rusak. Apalagi sekarang kejahatan makin mengerikan. Dunia susah, umat Tuhan susah. Tidak mudah hidup dengan prioritas surgawi. Hari ini kita buka sama-sama dari Kolose pasal 3 ayat yang kedua khususnya, tapi kita akan bahas nanti dari ayat yang ke-16 pasal 2 sampai pasal 4 Kolose pasal 3. Oke, Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Ini nas utama kita yang akan kita pikirkan bersama. Oke, sudah ketemu. Karena hanya satu ayat yang jadi bahasan utama kita, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya Allah, memikirkan perkara yang di atas. Bukan pikiran yang di bumi, sedangkan kita sekarang ada di bumi. Ini perintah logis atau tidak logis? Kalau melihat konteksnya, kita harus melihat konteksnya secara dekat. Mulai pasal 2 ayat yang ke-16 ya. Bagaimana kita bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas? Bagaimana kita bisa meletakkan prioritas kita pada prioritas surgawi? Perhatikan ayat yang ke-16. Saya akan minta bantuan satu orang aja biar tidak merepoti ya, karena yang WL ini
harus dapat tugas terus, mumpung pendeta baru ya, kita peluncur dulu ya. Ya, Kolose 2 ayat 16, Bu Erlin mohon dibantu. Kolose 3 ayat 2 ayat 16. Kolose 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Yang ke-18. 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ya, kita fokus dulu ke ayat 16 ya, Bapak Ibu. Hidup dengan prioritas surgawi ini, apa cara praktisnya? Bagaimana cara praktisnya? Apa yang dimaksud dengan tema ini? Saya mencoba merenungkannya. Saya mendapatkan ada beberapa hal, khususnya di ayat yang ke-16 ya. Untuk bisa hidup dalam prioritas surgawi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tidak hidup dalam legalisme. Kita dituntut untuk tidak hidup dalam legalisme. Apa itu legalisme? Legalisme adalah mengikuti aturan-aturan atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang sudah baku dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Maksudnya gini, saya tidak boleh makan babi. Karena apa? Karena kalau makan babi itu melanggar kitab yang ditulis oleh imamat. Kitab imamat. Katanya tidak boleh makan babi loh, katanya imamat itu. Tapi babi itu enak ya. Tidak boleh makan babi. Nanti itu salah. Tidak boleh makan ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Tuhan tidak marah. Padahal jelas Kolose ini menjelaskan bahwa bagaimana Yesus Kristus sudah datang untuk kita dan mati untuk kita, menebus kita dari kematian kekal, menebus kita menjadi orang-orang yang tebusan, orang yang tidak lagi hidup dalam dosa, terbebas dari perbudakan dosa. Tetapi ternyata masih banyak orang-orang Kristen yang hidup dalam legalisme. Tidak cukup penebusan Yesus itu. Aku harus berbuat baik. Kalau aku tidak berbuat baik, nanti aku dapat hukuman. Nanti aku gini, nanti aku gitu. Kalau aku tidak gini, aku nanti gitu. Legalisme yang berlaku. Hukum-hukum legal yang ditekankan menjadi tekanan perilaku kita. Kita hanya bertindak karena hukuman-hukuman atau peraturan-peraturan yang ada. Padahal kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Orang yang dimerdekakan oleh Kristus tidak lagi diikat oleh kuasa hukum-hukum dunia ini. Hukum-hukum dunia ini banyak sekali. Hukum yang kadang-kadang hukum yang mitos-mitos itu masih banyak berlaku di sekeliling kita. Bapak Ibu, kalau dalam perjalanan naik kendaraan, kalau lupa STNK, bagaimana rasanya? Derdek ya. Derdek karena apa? Takut ditangkap Pak polisi atau takut ditilang dan itu ya. Selain tilang ada titnya berikut itu yang tidak boleh disebutkan. Kalau tidak punya uang susah kita. Derdek gitu ya. Karena kita ada dalam legalis yang ada dalam hukum-hukum yang berlaku. Kalau kamu tidak ini, kamu akan menerima ini. Peraturan-peraturan juga berlaku. Kalau kamu tidak datang hari Minggu, berkatmu tidak ada. Kalau kamu tidak datang hari Selasa, doa malam, kamu tidak diberkati Tuhan. Kalau kamu tidak ikut pemuda, kamu tidak menikmati pertolongan Tuhan. Jadi kita melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Itu yang namanya legalisme. Orang yang hidup dengan prioritas surgawi tidak diikat oleh legalisme yang ada di bumi ini. Kita melakukan segala sesuatu dalam pasal 3 ayat yang ke 17 dan 23 kalau saya tidak salah ingat, itu mengatakan seperti melakukan untuk Tuhan karena kesadaran, karena ucapan syukur. Bukan supaya aku tidak dihukum, supaya aku tidak mendapatkan sanksi. Tidak lagi gitu. Kalau orang yang hidup dalam prioritas surgawi tidak lagi diikat oleh hukum-hukum dunia ini.
Bapak Ibu, mari kita membebaskan diri kita dalam pengertian bukan bebas liar ya. Bebas yang artinya bebas mentaat, bebas dalam melakukan apa saja dalam ketaatan akan firman Tuhan karena sudah diselamatkan. Kita melakukan hukum-hukum itu bukan supaya kita mendapatkan keselamatan karena masih ragu dengan penebusan Yesus, tapi karena sudah diselamatkan, maka hidupmu dan hidup saya harus dengan gaya surga. Saya tidak kenal putri dari Pak Teguh dan Bu Erlin secara detail, tapi pasti kemungkinan besar ini putri Pak Teguh dan Bu Erlin itu pasti akan mengikuti bapak ibunya. Gayanya mungkin ada yang mirip-mirip, mungkin senyum-senyumnya ada yang mirip-mirip, atau putra-putri bapak ibu pasti mirip orang tuanya. Nah, kalau kita mengaku kita ini anak-anak Allah, pasti kelakuan kita harusnya seperti Allah juga, seperti Kristus juga. Benar-benar tidak diikat oleh legalisme dunia. Prioritas kita berpikir tentang hal-hal surgawi, bukan berarti tidak melakukan hal di bumi, tapi melakukan hal di bumi dengan tidak diikat oleh legalisme, aturan-aturan yang tidak jelas tujuannya. Kalau kita mentaati firman Tuhan, ingat, bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena Bapak Ibu dan saya yang sudah terima Yesus sudah diselamatkan. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, pasti otomatis akan berjuang mentaati firman Tuhan. Itu bentuk orang yang hidupnya dengan prioritas surgawi. Tindak tanduk orang Kristen yang tidak mempermalukan Tuhan. Sikapnya, kata-katanya, perbuatannya tidak lagi menggunakan kata-kata yang mempermalukan Tuhan. Ada satu statement yang saya rasa konyol, tapi ini realita yang terjadi di negeri Konoha ini. Kita sering berdoa begini ya, Tuhan, kalau doa untuk bangsa negara kita, berkati anak-anak Tuhan di lingkaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Ternyata kelakuannya anak-anak Tuhan tidak ada bedanya dengan yang lainnya. Apakah mereka pantas disebut anak-anak Tuhan? Karena tidak sama dengan Tuhannya. Itukah yang disebut dengan hidup dengan prioritas surgawi? Tidak. Hidup dengan prioritas surgawi bentuknya adalah menunjukkan identitas kita, diri kita sebagai orang-orang yang menyembah Tuhan. Tadi yang saya sebutkan pertama, tidak hidup dengan legalisme. Tidak hidup dengan legalisme. Tidak hidup dengan aturan-aturan yang tujuannya saya taat ini supaya saya dipuji. Saya taat supaya saya melakukan ini supaya saya melakukan ini supaya saya. Itu hidup dalam legalisme. Kalau hidup dalam prioritas surgawi, melakukannya karena saya sudah menikmati penebusan Kristus. Saya akan melakukan ini dengan sukacita. Meninggalkan hal-hal yang sifatnya legalistik atau legalisme. Ditinggalkan itu. Jangan lagi Bapak Ibu mentaati peraturan lalu lintas hanya karena takut. Mentaati peraturan lalu lintas karena Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan yang harus menunjukkan identitas sebagai orang percaya. Seorang teman, biasa kalau di kampus di Batu itu biasanya beberapa teman yang sudah ngambil S2 atau KTP-nya KTP Batu, pekerjaannya ditulis pendeta ya. Suatu ketika seorang masa praktek yang pekerjaan ditulis pendeta, dia ngambil MD waktu itu, dia melanggar lalu lintas tapi tidak sengaja. Lalu dikeluarkan KTP dan SIM-nya khususnya, pekerjaan pendeta. Pak polisi bilang gini, walah Pak, pendeta kok ngelanggar Pak? Wih malunya. Tapi dia malu. Dia bukan dalam untung aku pendeta, jadi aku selamat, tidak ditilang aku. Emang dibebaskan dia, tapi dia malunya minta ampun karena kalimat, ya Allah Pak, pendeta kok kayak gini. Itu peristiwa teman saya. Ini saya yang mengalami sendiri. Kalau saya mengalami sendiri begini. Suatu ketika saya ada pelayanan di Nusa Tenggara Timur di Kupang waktu itu. Waktu pelayanan di Kupang, hari Kamis itu saya pelayanan satu ibadah KKR ya waktu itu.
Baju saya resmi gini. Besok Jumatnya saya kunjungan ke rumah sakit, tapi saya celana pendek. Saya celana pendek ke rumah sakit. Saya rasakan biasa saja. Saya tidak merasa gimana ya. Saya salah ya. Menurut saya salah sih, karena kok celana pendek gitu ya. Dari jauh orang bilang gini, "Woi Pak Pendeta, celana pendek kok." "Hei Pak Pendeta, kamu celana pendekan ya?" Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya malunya minta ampun. Malu aku. Padahal sebenarnya tidak apa-apa, tapi ya itulah yang karena saya hidup waktu itu dalam legalisme. Hari ini saya mengajak kita untuk kita bisa memiliki pikiran yang prioritas surgawi. Yang pertama, kita harus tidak hidup dalam legalisme, tidak lagi hidup tinggal dalam aturan-aturan yang tujuannya supaya aku dipuji, supaya aku dididik, supaya enggak. Bapak Ibu dan saya melakukan peraturan karena kesadaran total, karena ini adalah perintah Tuhan, ketaatan yang benar-benar datangnya dari hati, bukan karena takut dihukum, tapi karena memang mau mentaati sungguh-sungguh. Mari kita belajar memiliki ketaatan yang timbulnya karena kesadaran, bukan karena takut menikmati penghukuman. Itu namanya legalisme. Kadang guyon kan, kalau tidak ada polisi tidak apa-apa, tapi kalau ada polisi takut. Jadi aturan dilakukan karena ada polisi supaya tidak dihukum. Itu salah. Untuk hidup dalam prioritas surgawi, hidup kita harus lepas dari legalisme. Maksudnya mentaati aturan karena adanya kesadaran, karena adanya kemauan yang tinggi di dalam kesadaran sudah ditebus oleh Tuhan. Mengaku anak Tuhan, perilakunya harus anak Tuhan. Mengaku orang Kristen harus menunjukkan siapa itu Yesus. Jangan sama seperti orang dunia, hanya legal-legal saja. Ini yang pertama. Jangan melakukan legalisme untuk kita bisa hidup dengan prioritas surgawi. Yang kedua, dalam ayat 18, untuk bisa hidup dalam prioritas surgawi, jangan hidup dalam mistikisme. Apa mistikisme? Hidup dalam pemahaman-pemahaman mistik. Jangan hidup dalam pemahaman-pemahaman mistik. Ya, kadangkala hari-hari ini orang Kristen sedang terjebak juga dalam pemahaman-pemahaman mistik. Ada yang gini di kelompok tertentu. Hari ini saya dapat penglihatan bahwa saya melihat bahwa ini gitu ya. Kita harus sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan supaya kita punya penglihatan. Kita harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan supaya kita dapat penglihatan. Nek aku ya apa ya? Aku gak ketok ya. Tidak punya lagi. Maksudnya ini penglihatan dalam roh ya. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Hidup dengan prioritas surga bukan hidup dalam penglihatan-penglihatan yang tidak ada standarnya. Kadang-kala hidup satu ketika yang saya pernah tahu. Ini peristiwa sekitar tahun 2007, 2006, 2009 lah. Antara 6 sampai 9. Yang katanya menikah dalam roh, istri dalam roh. Jadi dia bilang gini, saya ini punya istri dalam roh, saya ini harus menikah dalam roh. Maksudnya suka sekali ngeroh gitu loh. Jadi Pak Teguh, kita bukan hanya punya istri jasmani Pak, kita boleh punya istri dalam roh, katanya gitu. Itu berani dia buat statement-statement seperti itu. Saya pikir apa bedanya kita dengan kehidupan mistik yang berlaku di negeri kita ini? Di negeri kita emang suka dengan yang namanya mistik-mistik. Ada hal yang lucu yang saya tiba-tiba muncul. Waktu mama saya meninggal, tiba-tiba ada seorang keluarga kami
datang ke rumah, itu kan kami masih di rumah sakit ya. Waktu mama saya meninggal, tiba-tiba dia datang ke rumah, dia tutup semua kaca yang berhubungan dengan kaca yang bisa terlihat. Dia tutup semua kaca. Saya sampai rumah, saya dapat kaca ini kok ada kain. Dia bilang, "Enggak apa-apa Kak, ini harus dilakukan Kak." Saya bilang, "Lepas atau tante keluar dari rumah saya." Itu agak ekstrim memang. Saya lagi emosi karena mama saya meninggal, pakai aneh-aneh lagi. Saya bilang, "Lepas semua kain yang ada di situ atau tante keluar dari rumah saya dan tidak boleh datang ke sini." Dan saya langsung lepas. Bapak Ibu, kadang-kadang kita terjebak dengan hal mistis yang entah sifatnya rohani atau rohana. Kekristenan itu memang ada yang berhubungan dengan hal-hal roh ya, yang sifatnya roh. Tetapi tidak selalu kita seperti itu. Itu bukan yang sifatnya selalu surga ya. Oh, kalau orang yang roh itu pasti dia hidup dengan prioritas surgawi. Tidak selalu gitu. Faktanya ngomongnya ngeroh, tapi di dalam gereja ngeroh, di luar gereja tidak ngeroh lagi dia. Banyak seperti itu. Mistiknya hanya mistik di gereja. Dalam konteks ini merasa kalau orang tidak menyembah malaikat ini, kalau tidak punya penglihatan, orang itu tidak hidup dalam prioritas surga, tidak sedang memikirkan hal surgawi. Padahal justru yang seperti itulah yang sebenarnya hanya memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi, yang tampak mata saja. Jangan terjebak dengan mistikisme, hal-hal yang mistik yang ngomongnya ngeroh, tapi sebenarnya tidak sedang ngeroh. Supaya terlihat rohani, supaya terlihat baik, padahal sebenarnya dia tidak sedang hidup dalam prioritas surgawi. Prioritas surgawi itu bukan hanya tampilan luar yang ngeroh, tapi sungguh-sungguh menghasilkan buah roh yang jelas. Ada ukurannya, ada standarnya. Jangan di gereja ngeroh tidak punya buah roh. Tidak bisa kita bilang itu hidup dengan prioritas surga. Hidup dengan prioritas surga pasti, kalau hidup dalam roh, pasti menghasilkan buah roh. Pasti itu. Dia punya kasih, hidup dalam damai sejahtera, punya kesabaran, kata-katanya tidak sembarangan, tidak hidup dalam kedagingan. Itu yang disebut dengan tidak hidup dalam mistikisme. Tidak bicara ngeroh-ngeroh, tapi kelakuannya tidak ngeroh. Ngerohnya hanya tampilan. Ngeroh itu bahasa Indonesia sebenarnya apa ya? Saya agak susah menemukan istilah Indonesia untuk ngeroh. Ya hidup dalam hal-hal mistik rohani gitulah ya. Mistik rohani. Mistik tadi bukan yang sifatnya Kunti dan kawan-kawan ya. Kunti dan kawan-kawan itu kan mistik yang sifatnya non rohani ya. Kalau yang rohani mistiknya di gereja. Mistiknya di gereja. Kalau kamu tidak menggunakan anggur dan ini, kamu tidak selamat. Kalau kamu tidak ikut ini, kamu tidak selamat. Kalau kamu tidak bisa ini, kamu tidak selamat. Hal-hal mistis dikembangkan di gereja. Hal-hal mistis dikembangkan di dunia kekristenan hari-hari ini. Saya pernah cerita bahwa saya pernah diajak untuk berobat di seorang Kristen yang jelas namanya Thomas, orang Kristen yang menggunakan air, lalu kertas itu ditulis doa Bapa Kami atau pengakuan iman rasuli dan sebagainya ditulis, lalu dimasukkan di air, lalu akhirnya saya disuruh minum. Tapi saya belum sampai ke situ. Saya hanya baru bilang gini sama seorang rekan pendeta di sebuah kota di Jawa Timur ini. Saya bilang, "Pak, tolong antarkan saya ke tempat ini, Pak. Katanya dia bisa berdoa untuk menyembuhkan." Kalimatnya kan berdoa untuk menyembuhkan. Ternyata Bapak pendeta ini bagus sekali kalimatnya. "Kalau kamu masih ingin menyembah Yesus, saya tidak akan antarkan. Tapi kalau kamu sudah meninggalkan Yesus, saya siap mengantarkanmu." Saya mikir, oh berarti ini bukan Tuhan ini. Dunia mistis berkembang di gereja.
Dunia mistis berkembang di gereja. Jangan berpikir di gereja tidak ada dunia mistis. Ada. Di gereja, tadi yang pertama, logika hukum berlaku. Logika mistis berlaku di gereja. Iblis mampu merasuk ke gereja untuk membuat Bapak Ibu dan saya tidak lagi memiliki hidup dengan prioritas surgawi. Hidup dengan prioritas surgawi, yang pertama meninggalkan legalisme, yang kedua meninggalkan mistikisme, mistik rohani ditinggalkan. Tidak lagi hidup dalam mistik rohani, maksudnya hal-hal yang tidak jelas di Alkitab. Ya. Kalau Alkitab bilang jelas, oke, kita masih lakukan, tapi dengan pengertian bukan juga menghakimi orang yang tidak bisa itu, karena tidak semua bisa dikaruniai hal-hal yang sifatnya mistik rohani, kalau boleh pakai istilah itu ya. Tidak semua. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang bisa berdoa orang sembuh, tidak apa-apa, itu dari Tuhan. Tapi bukan berarti orang yang berdoa tidak sembuh, orang yang mendoakan orang lain tidak sembuh, bukan berarti dia juga orang yang sesat atau salah. Jadi harus berpikirnya seimbang dan jelas. Yang ketiga, untuk hidup bisa dengan prioritas surgawi, yang pertama meninggalkan legalisme, yang kedua meninggalkan mistikisme, yang ketiga meninggalkan asketisme. Ayat yang ke-23, mohon bantuan dibacakan ayat yang ke-23. Pasal 2. Pasal 2 ayat yang ke-23, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Meninggalkan asketisme atau askese. Askese itu puasa berhari-hari, tidak makan babi, tidak makan ini, tidak makan ini, semua diikuti. Merendahkan diri atau mengambil waktu tenang, menyiksa diri lah pokoknya, menyiksa diri. Banyak orang berpikir dengan menyiksa diri kita bisa menyogok Tuhan. Dengan menyiksa diri kita sedang hidup dalam maunya Tuhan. Dengan menyiksa diri kita bisa menyenangkan Tuhan. Tidak gitu. Itu tujuannya untuk mendapatkan pujian sebenarnya kok. Ada kepentingan di balik itu yang hanya Tuhan dan Dia sendiri yang tahu. Firman Tuhan tegas dalam konteks ini. Askese tidak dapat membuatmu menikmati yang namanya surga. Bukan merupakan prioritas cara berpikir surgawi. Bukan itu. Tidak seperti itu. Hidup dalam prioritas surgawi tidak bertujuan menyiksa diri. Hidup dalam prioritas surgawi tidak tujuan merendahkan diri yang berlebihan dengan motivasi yang salah. Konteks ini motivasinya salah, dia merendahkan diri. Motivasinya salah, dia menyiksa dirinya. Tidak makan, tidak minum, itu salah motivasinya. Motivasinya supaya mendapatkan pujian, supaya mendapatkan sebutan, oh dia rohaniwan. Selamat, silakan makan Pak. Oh maaf, saya sedang puasa. Saya sudah puasa 49 hari ini. Saya tidak makan sama sekali. Tidak makan apa Pak? Tidak makan babi tok, tapi makan yang lainnya. Sama aja. Kadang-kadang kita, ini hanya kita ya, hati kita yang tahu dan diri kita masing-masing yang tahu. Kadang-kala, saya tidak bilang semua orang ya. Ada orang-orang tertentu tujuannya bilang saya sedang puasa, tujuannya supaya dibilang, oh ya orang ini rohani ya. Dia puasa ya. Dia puasa. Padahal puasa, orang yang puasa itu tidak selalu orang yang rohani. Puasa itu banyak penyebabnya. Bisa saja dia tidak punya uang, bisa saja dia sedang diet, ya. Bisa saja memang dia sedang ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Ada sebuah definisi puasa yang baik yang saya dapatkan dari seorang hamba Tuhan. Bagus definisinya. Puasa adalah bergumul dengan Tuhan, mengakibatkan lupa makan dan minum. Maksudnya tidak lagi memprioritaskan makan minum.
Saking indah, nikmatnya bergumul dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, menyampaikan pergumulannya dengan Tuhan, saking indahnya sampai dia tidak lagi mikirkan makanan minuman. Tapi kalau puasa yang tujuannya memikirkan untuk supaya disebut rohani, supaya disebut ini orang benar, ini orang yang, itu salah. Itu salah. Untuk bisa hidup dengan prioritas surgawi, yang pertama meninggalkan legalisme, yang kedua meninggalkan mistik rohani, yang ketiga meninggalkan asketis, penyiksaan diri sendiri. Kekristenan tidak butuh itu. Untuk hidup dengan prioritas surgawi, dalam pasal 3 ayat yang pertama jelas sekali, sadari siapa dirimu. Bagaimana kita bisa hidup dengan prioritas surgawi? Sadari siapa dirimu. Diri kita adalah manusia yang ditebus oleh Tuhan. Kita adalah orang yang berdosa, yang tidak mampu menyelamatkan diri kita. Hanya karena anugerah Tuhan, kita bisa diselamatkan. Hanya karena penebusan Tuhan, Bapak Ibu dan saya bisa diselamatkan. Bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena ketaatanmu, bukan karena kehidupan rohanimu yang mistik, atau bukan karena kehidupan puasamu. Mungkin dari 365, 300 hari puasa. Bukan karena itu kita diselamatkan, tapi karena Yesus menebus kita. Cukup. Tidak Yesus plus, tapi Yesus menebusmu dan saya. Sudah cukup. Sadari itu. Kalau kita sadari itu, kita harus bertindak seperti yang Tuhan teladankan. Kalau kita sadar bahwa kita adalah orang-orang tebusan, kita harus bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Perkataan kita harus sopan seperti yang Tuhan perintahkan. Jangan sembarangan bicara, jangan sembarangan bertindak. Kalau kita sudah menikmati pemberian Tuhan itu, penebusan itu nilainya besar, Bapak Ibu. Penebusan itu bukan ecek-ecek. Penebusan itu memberikan diri mati terpisah dari Bapa. Itu sangat luar biasa. Nilainya sangat besar. Kalimat Rasul Yohanes dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar, tidak ada angka kuantitas yang bisa mengukur kebesaran kasih Allah kepada kita itu. Jadi mari kita jangan sembarangan bertindak. Kalau kita mengaku kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, mari kita jaga hidup kita benar sebagai syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita punya sikap yang hidup yang benar, hidup yang baik, kita tidak mungkin mempermalukan orang tua kita. Tidak tahu kalau ada tuntutan ekonomi dan sebagainya ya. Kadang-kadang kita, orang manusia bisa maling dan sebagainya karena tuntutan ekonomi, dia bisa mempermalukan orang tuanya. Tapi kalau orang itu tahu siapa dirinya, dia akan jaga hidupnya baik-baik. Dia tidak akan mempermalukan pribadi yang memberikan maksimal bagi kita. Jangan sembarangan bertindak, jangan sembarangan bersikap. Bentuk hidup dalam prioritas surgawi itu bukan tidak boleh bekerja, bukan tidak boleh aneh-aneh, bukan maksudnya tidak boleh memikirkan hal dunia, bukan itu saja. Tapi sikapmu dan sikap saya harus mencerminkan orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Dalam pasal 3 ayat 17, boleh dibantu ayat 17 dan ayat 23. Itu bagus menurut saya. Pasal 3 ayat 17 dan 23. Pasal 3 17 dan 23. Oh, pasal 3. Pasal 3 ayat 17 sampai 23. Dan 23. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini salah satu bentuk hidup dengan prioritas surgawi. Kadang-kala kita bekerja supaya dibilang bos baik, kita taat. Tapi kalau tidak ada bos, kita tidak taat. Tuhan tidak kelihatan. Tuhan tidak kelihatan, tapi kita dilihat oleh Tuhan.
Lakukan semua dengan ketulusan. Tuhan tahu hatimu dan hatiku. Tuhan tahu apa prioritas kita hari ini. Apakah money oriented atau surgawi? Tuhan tahu. Renungan yang saya dapatkan dari Kejadian pasal 1 itu sangat luar biasa. Kejadian pasal 1 ya khususnya ya, dalam ayat 26 dan 28, bagaimana Allah sangat memikirkan kita. Allah bertanggung jawab dengan kita. Allah menyiapkan segala sesuatu bagi kita. Tetapi kita pun dituntut untuk meneladani Allah yang bertanggung jawab. Allah yang tidak hanya memikirkan hal-hal yang menguntungkan dirinya. Ya. Ada waktunya untuk istirahat, ada waktunya untuk melakukan pekerjaan. Kalau kita money oriented, kadang-kala kita lupa istirahat. Kita tidak sayang dengan tubuh yang sudah ditebus ini. Kita tidak sayang dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tidak pernah puas. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar untuk melakukan segala sesuatunya dengan kesadaran bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi saya. Apa balasanku? Apa balasanku? Jangan hanya bisa menuntut Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang maksimal kepada saya dan Bapak Ibu. Dia tidak memberi separuh-separuh, Dia maksimal memberikan kepada kita. Mari kita belajar mengarahkan pandangan kita, pikiran kita, memikirkan segala sesuatu yang bersifat kekal. Sadar diri itu, tadi saya bilang, tahu siapa dirimu. Dirimu dan saya ditebus oleh Tuhan. Ditebus oleh Tuhan. Jangan lagi hanya memikirkan kesenangan-kesenangan saja, tapi hiduplah bagi Kristus yang sudah menebusmu. Tanggalkan ambisius kita, ambisi kita. Tanggalkan hal yang sifatnya duniawi untuk kepentingan saat ini. Lepaskan kepentingan kita, karena hidup ini kadangkala didasari atas kepentingan. Segala sesuatu yang menguntungkanku, kulakukan. Tapi kalau tidak kulakukan. Saya tadi sampai sekitar jam 8 lewat ya, sekitar menjelang setengah 9. Ternyata Pak Pendeta Teguh dan Bu Pendeta Erlin sudah di sini. Saya waktu duduk saya merenung. Lapo ya, Bu Erlin itu tinggal no pekerjaannya. Mari ngono nyapu-nyapu nang kene lapo. Pak Teguh iki lapo ya, meritus gereja nang kene. Nyapu-nyapu mana lapo sih? Kalau kami di Siloam, di PD Tunanetra itu Lestari gitu. Kadang saya juga merenung, lapo Lestari iki rapi karo aku ya. Lah jadi ini tukang sapu lah. Nah, saya mikirkan orang-orang ini, mereka ini bukan orang-orang, menurut saya ya, apalagi istri saya pertama istri saya ini bukan orang-orang biasa loh, bukan orang biasa itu. Bu Erlin yang saya tahu berdasarkan ceritanya, dia juga bukan orang biasa. Pak Teguh mungkin biasa-biasa saja, tapi dia teguh dengan pendiriannya. Itu bukan orang biasa juga kalau teguh dengan pendirian kan? Maksud saya gini loh, lah apa saya repot-repot ngurusi yang tidak penting menurut saya. Dalam konteks dunia ya, saya lihat, lah apa ngurusi ini sih, gak penting ini. Mending Pak Teguh jadi hamba Tuhan, gabung sama satu gereja, tiap bulan kan terima gaji toh. Itu yang kini sobat yang gaji. Mungkin ada, tapi tidak banyak pasti. Tapi prioritas surgawi, cara berpikir yang meletakkan surga yang menjadi prioritas itu mendasari tindakan itu. Kalau kita bertindak didasarkan atas prioritas surgawi, segala sesuatu yang kita lakukan tidak ada kepentingan. Sekalipun tidak dipuji, ya wis. Sekalipun tidak dihargai, ya sudah. Karena kita kan tujuannya ke Tuhan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sering mengucapkan makasih ya Pak Teguh, makasih ya Bu Erlin sudah nyapu, tidak tahu saya. Tapi kalau tidak, ya pasti saya percaya Pak Teguh sama Bu Erlin ya biasa-biasa aja. Tidak menuntut, oh niku gak tahu makasih karo aku ya, wis tak saponi, wis tak aturi kursi ini kok tinggal duduk tok lho. Kadang buang sampah sembarangan lagi.
Tapi mari kita belajar meletakkan pikiran kita di surga. Fokus kita hanya ke surga, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk Tuhan dipuji, untuk Tuhan tidak dipermalukan dengan tindakan kita. Prioritas surgawi itu meletakkan kepentingan kita, kepentingan mendapatkan sesuatu itu diletakkan. Orang yang sudah hidup dengan prioritas surgawi selesai dengan kepentingannya, selesai dengan harapan-harapannya. Dia hanya fokus pada hidup yang memprioritaskan hal-hal surgawi yang bernilai kekal. Tidak lagi mencari kekayaan untuk kepentingan sesat. Itu orang-orang yang prioritas hidupnya hanya memikirkan hal yang di atas. Rasul Paulus jelas dia orang hebat, muridnya Gamaliel, orang yang cerdas, menulis banyak kitab, orang yang hebat itu. Tapi dia meninggalkan itu semua, dia fokus pada pikiran-pikiran yang di atas untuk kepentingan-kepentingan kerajaan surga. Kalau Anda dan saya warga kerajaan surga, harusnya kita tidak mempermalukan kerajaan surga. Seperti kita sebagai warga Indonesia, kalau kita di luar negeri, kita tidak mungkin mempermalukan negeri kita, kecuali kita emang kurang ajar. Kalau kita orang yang hidup dalam penebusan Kristus, meletakkan prioritas kita adalah memikirkan hal-hal yang di atas, hal-hal yang tujuannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak lagi money oriented, tidak lagi berdasarkan kepentingan untuk dipuji. Aku besok nyumbang ini ya Pak Teguh ya. Mari-mari Pak Teguh lupa bilang terima kasih. Oh, pasti Pak Teguh itu wis tak sumbang iki gak tahu terima kasih. Wis gak usah maneh. Itu masih punya kepentingan di balik itu. Biarkan Tuhan yang berhak menilai perbuatan kita. Biarkan Tuhan yang berhak memberikan apresiasi terhadap apa yang kita lakukan. Jangan melakukan sesuatu karena legalisme, jangan melakukan hal-hal yang sifatnya surgawi karena mistik-mistik rohani, jangan karena askese atau asketisme, jangan juga punya kepentingan dalam melakukan banyak hal. Lakukanlah semua dengan fokusnya Tuhan dimuliakan, Tuhan dipuji, Tuhan ditinggikan. Tidak perlu cari pujian. Pujian manusia itu basa-basi. Sekali lagi saya katakan, pujian manusia itu basa-basi. Kalau mau lebih jahat lagi, basa-basi busuk. Kalau pujian Tuhan kepada kita didasarkan atas apresiasi yang sempurna, didasarkan atas kasih yang baik, mari kita lakukan hidup kita didasarkan atas tujuan pikiran yang memprioritaskan surgawi, hal-hal yang di atas, bukan hanya hal-hal duniawi. Tinggalkanlah hal-hal duniawi itu untuk memfokuskan pada prioritas surgawi. Mari kita berdoa. Saya mengundang pemain keyboard untuk maju ke depan. Ku mau setia sampai akhir, melayanimu seumur hidupku. Haleluya Yesus. Kasih Yesus. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur
Terima kasih firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kami untuk kami tidak terjebak dengan legalisme dunia yang ada, untuk kami tidak terjebak dengan mistik-mistik rohani yang dibuat oleh orang-orang Kristen, untuk kami tidak terjebak dengan asketisme. Kami mengutamakan Kristus yang sudah menebus kami, menyadarkan diri kami bahwa kami orang yang tidak layak sebenarnya, tapi hanya karena anugerah Tuhan kami diselamatkan. Biarlah perilaku kami sebagai orang diselamatkan, pribadi-pribadi yang menunjukkan siapa Kristus. Kami fokus berpikir untuk bertindak seperti warga kerajaan surga. Tuhan, tidak mudah Tuhan dalam tantangan dunia yang sulit ini. Kami seringkali ada kepentingan, kami seringkali punya maksud-maksud tersembunyi, tetapi Engkau Maha Tahu, Engkau Allah yang mengerti kami. Engkau ingatkan terus kami Tuhan, agar kami berjalan dalam kehendak Tuhan, menjaga hati kami murni dan kudus seturut mau Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, Engkau tolong menyempurnakannya bagi kami, agar kami mampu hidup dengan prioritas surgawi dalam dunia yang buruk ini. Amin. Berkatilah jemaat-Mu, berkatilah hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Biarlah Allah sumber segala yang baik memikirkan, mencukupkan keperluan mereka semua. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Ups, ada bunga. Kasih. Semua diberkati oleh Tuhan.